Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola, Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast. Masih bersama Admin Hasan dan ditemani juga sama Admin Mbe. Halo Admin Mbe. Halo. Yo, kembali lagi kita berdua ya Mbe ya. Yoi. Tapi nggak berdua kita untuk episode kali ini. Bertiga ya. Yes, betul banget, kita bertiga karena di episode kali ini kita kedatangan guest ya. Mari saja kita langsung sambut, yaitu dari OP Lover di sini bersama Bang Ari. Salam kenal semua. Ya, mungkin kita kenalan dulu kali ya sebelum masuk ke tema pembahasan ya. Jadi mungkin Bang Ari, secara Bang Arinya sendiri dulu deh, baru memperkenalkan diri, baru setelah itu kita bahas terkait dengan OP Lovers-nya. Boleh. Kenalannya kayak mana nih? Paling nama aja lah. Halo, saya Ari. Saya admin of Lovers dari 2015. 2015. Oke. Oke. Cukup lama juga ya? 10 tahun nggak sih? Tahun. Mau 11 Iya dong. kan? Wah, iya ya. Wah, gila. Lama banget ya. Betul. Kalau kita masih newbie ya, Mbak, ya, di dunia peradminan. Oh iya, bener. Coy. Oke, jadi Bang Ari ini admin dari OP Lovers ya. Jadi kalau aku ya pertama kali tahu OP Lovers tuh ya dari website nonton anime. Kalau Mbak gimana, Mbak? Aku dari mana ya? Kayaknya aku lupa. Entah dari anime Dororo atau apa. Tapi kayaknya dari Dororo deh. Kayaknya aku tahu Lovers deh. Ya. Dan ternyata atau bukan ya? ada Aku lupa fanspage-nya sih. ternyata ya. Baru tahu kita. Kemarin Iya. sama admin Hujan dikasih tahu ya. Betul. By the way, maaf nih, Iya. dipotong dulu dikit. Silahkan. Disclaimer dulu, Instagram of Lovers itu nggak terafiliasi sama website of Lovers. Ya, oke. Oh, beda. Berarti. Iya. Ya, maksudnya pertama kali mendengar katanya gitu kita. Iya, jadi mungkin silakan Bang Ari diperkenalkan gitu terkait dengan fanspage OP Lovers ini. Betul. Fanpage of Lovers sendiri itu awalnya tuh karena iseng aja ya. Pas Iseng ya? KKN melihat karena hobinya One Piece aja ketika KKN. Terus lagi hype-hype-nya Instagram ya, 2015 itu kan lagi baru naik Instagram tuh. Ya. Ngecek dong di Instagram ada nggak yang bahas One Piece. Ternyata nggak ada. Nah, coba deh ngepost. Postingan pertama itu skip dan nggak tahu kenapa itu rame yang komen, terus saling bahas-bahas komen, bahas tentang itulah. Sama waktu itu kalau nggak salah itu sama adminnya One Piece Indo Forum, dia juga ngajakin bahasan teori gitu. Akhirnya rame Instagramnya. Oh, berarti Bang Ari ini salah satu orang pertama yang ngebahas One Piece di Instagram nih berarti ini ya? Iya, Wow, di 2015 tadi. Iya, Wah, betul. 2015. Berarti memang secinta itu ya sama One Piece ya, kala itu ya. Kalau itu sekarang. soalnya kan awalnya itu karena udah pernah nonton One Piece ketika kecil SD kan. Yes, sama. One Piece di RCTI. ya. Nah, saya itu kan kita putus tuh nontonnya. Ya, betul banget. Betul. Saya sendiri tuh nonton lagi tuh ketika kuliah, jumpa teman yang ternyata dia nyimpen semua episode One Piece tuh. Akhirnya mulai dong maraton lagi. Oh, iya betul. Dari anime dulu nih ya, berarti awalnya di anime. Berarti manga nggak ngikutin kan? Manga ngikutin, bahkan sekarang itu ngoleksi komiknya. Lengkap, wah. Mantap. Jadi kolektor nih berarti nih sudah. Betul. Verified. Berarti Bang Ari ini tertarik One Piece tuh awalnya dari nonton dari TV berarti ya, bukan dari Iya, benar. Dari masih Jackie. Oh, masih Jackie. Oh ya. Jackie, lenganmu. Kalau ini apa? Bang Ari karakter favoritnya siapa nih? Dari sebanyak Kalau ini, karakter sejauh favorit, ini iya. sampai sekarang, karakter favoritnya siapa? Kalau karakter favorit masih Zoro ya. Wih, Gak tau Zoro. kenapa suka banget sama Zoro gitu. Alasannya ada alasan ininya? Kenapa Ya, suka Zoro? Alasan awalnya itu ya pasti karena kesetiaannya lah ya. Kita Oh iya, tahu betul. udah banyak gitu dia berkorban gitu. Bahkan dia kan orang pertama yang bersumpah ke Luffy kalau dia nggak akan pernah kalah lagi. Yes, benar. Ya. Setelah kalah dari Mihawk tuh. Iya benar. Dan ini sih momen yang ini gak sih? Yang Zoro
ngorbanin diri untuk melindungi Luffy dari Kuma itu loh, yang di arc Thriller Bark itu kan bikin kita makin ngefans banget nih sama Zoro nih. Iya, Kesetiaannya tuh. Ih, Ombe sama kah Zoro juga Ombe karakter favoritnya? kalau aku selalu suka MC Luffy. Oh, MC. Oke. MC. Oke. Kalau aku Sanji dari dulu. Loh, jadi trio nih. Oh iya, musuhan nih berarti nih. Iya. Gak tahu waktu kecil tuh nggak tahu pas ngelihat Sanji kayak masak atau gimana tuh kayak gak tahu keren sih. Keren. Sama style bajunya gitu loh. Sanji tuh Oh iya, iya. kayak Pakai jas. keren gitu. Kayak, emang kalau cowok di One Piece kayaknya yang paling proper outfitnya emang Sanji Iya, sih ya. makanya Yang lain kayak suka banget sama bocah-bocah Sanji. petualang aja gitu. Ya benar. Apalagi Luffy outfitnya Mbak. Tuh makanya suka Sanji itu karena outfit terus karena gaya gitu kan. Dari apa sih gestur tubuh itu pas dulu wah keren banget gitu. Sampai sekarang Sanji. Oke. Nah, Tapi ya kenapa? kalau karakter cewek ini Bang, apa yang Nah, betul itu tadi. Oh, ya. Betul, cewek itu. Kalau Bagi laki-laki nih kita masih- milih cewek. Masih Robin jadi favorit. Oh, Nanti Robin. apa? Oke. Coba itu alasan aku nonton sih sebenarnya. Karena waktu itu beli kaset kan, ada One Piece ini sebenarnya kasetnya Boruto, tapi kok ada One Piece ini, terus kayak ngeliat Robin cantik, terus kayaknya itu juga sih. Dan aku awalnya ngira bahwa Hancock itu Robin gitu. Jadi aku maraton One Piece sampai arc Amazon Lily, ternyata itu bukan Robin. ya. Iya, karena kan Robin kan putih. Kupikir aku nggak tahu kalau awalnya dia ternyata yang kulit gelap gitu kan. Itu sih. Benar. Ini kenapa suka Robin nih Bang kira-kira nih? Mungkin karena Mark dan pendiam kali ya. Wih. Lebih suka menyendiri. Nah, Tapi impact-nya luar biasa gitu. Jadi salah satu kunci lah nantinya gitu. iya sih, bener. Apalagi dia kan anak setan ya disebutnya ya, karena ya Ya, bisa baca tapi poni. karena iblis. Paling anggun juga sih di kapalnya Luffy itu ya. Ya, Mbak juga Robin kah? Iya, aku suka Robin sih. Kalau dibanding Nami ya, Kalau aku Ya. masih Nami lah, standar lah aku. Ya, kayak mukul ya. Belum sih, karena aku banyaknya yang pas dulu. sebelum ya. Ya, Ya, masih belum terbuka. Ya. Wah. Tapi Kayaknya bagusnya Nami pas tertutup sih. Iya yang Ya, tahu dulu. sih. Kalau aku ya, Kalau Bang Ari ini lebih suka Robin sebelum time skip atau setelah time skip ini? after time skip sih. Ya, karena udah bening ya. Bagus tangannya Dragon memang. Wah, betul. Tangannya itu. Dragon bagus. Selalu jadi jokes tuh. Udah diapain sama Papa Dragon jadi bening. Ya, terakhir Kalau sebelum dari- masuk tema, Mbak. Terakhir sebelum masuk tema. Oh ya. Ini apa dong, apa scene paling berkesan sampai sejauh nih? Oh ini. ya. Banyak nih Kalau scene nih. ini favorit ya tentu ini Zoro menundukkan kepala ke Mihawk untuk dilatih sama Mihawk. Oh, Wah. dia itu kayak dia ini kan menghilang apa? Menurunkan harga dirinya tuh demi Menurunkan harga dirinya untuk seorang teman gitu. iya, padahal musuhnya gitu kan si Mihawk itu Orang yang mau dikalahkan dia gitu. respect itu sih kira. Ya itu mantap sih. Oke, Selain itu ada lagi nggak? Kan banyak nih soalnya momen Banyak. ikonik. Paling selanjutnya itu ya ini saat Usopp kan pertama membakar bendera World Government. Ya, ya. Yang kedua ketika dia nolong Robin Berarti yang pas arc ini ya apa? Apa sih namanya? Enies Lobby. Arc paling bagus menurutku sih. Boleh lah, boleh. Oke, ini mantap lah, sudah verified kita ngomongin One Piece. Ini di episode kali ini sebenarnya temanya kita mau ngomongin One Piece live action karena kan season 2-nya mau tayang ya. Jadi hitung-hitung menyambut tentang apa yang season 2-nya. Jadi kita bakal ngomongin One Piece live action. Mungkin sebelum nanti bahas season 2 harapannya bakal seperti apa dan lainnya, kita kilas balik dulu ke One Piece live action pertama gitu. Salah satu yang mau aku tanyain gitu ke orang yang sangat suka One Piece kayak Bang Ari ini, kan waktu masih ada info gitu sebelum One Piece live action season 1 tayang, itu gimana sih perasaannya atau rasanya ketika dengar wah One Piece mau dibikin live action? Soalnya kan sejarah live action tuh kan kadang suka jelek atau malah jadi ngancurin ekspektasi fan. Nah, tuh waktu awal ada beritanya gitu, Bang Ari gimana? Udah pasti yang pertama ngajak teman-teman nggak usah ngasih ekspektasi tinggi dulu gitu. Oh, Iya, Tapi setelah ketika masuk produksi kan katanya ini langsung diawasin sama Oda. Mm-mm. Nah, Naik dong ekspektasi di sedikit gitu. ya. Karena
pokoknya ekspektasi itu awalnya memang di bawah karena kita udah pasti tahu lah mulai dari Dragon Ball, live actionnya Betul. gimana gitu. Cuman ya Ya. itu pada akhirnya kan karena ada masterpiece-nya ngawasin masih masuk lah ekspektasi yang diharapkan gitu. Iya, Oke. kayak ada harapan gitu kan, kayak Oke. mungkin sih bisa bagus nih, diawasi langsung gitu kan. Ya. Iya. Tapi pas nonton gimana tuh pas pertama kali pas season 1 nonton nih misalnya episode pertama gimana tuh first impression-nya ya si live action-nya? Kalau untuk first impression-nya cukup terkejut ya karena nggak banyak menggunakan efek gitu. Iya. Meskipun pada akhirnya jadinya minus kayak kamera kayak pedangnya Zoro bengkok. Iya sih. Oh iya, Ya. sempat jadi bingung, bengkok. Terus ya namanya live action ya kita nggak bisa berharap ekstrim anime gitu. Apalagi kan budgeting setiap episodenya udah diberikan Netflix dari awal gitu. Jadi ya mereka bekerja kan sesuai budget juga gitu. Iya, kalau budget banyak kan bisa lebih bebas juga gitu, tapi ya Benar. Nah itu dia dari Ya. gara budget ini kan episode 2 dinaikin budgetnya nih, jadi ekspektasi nambah lagi. Tuh. emang kuncinya di budget guys. Tapi secara apa? Penggambaran si dunianya gitu. Karena sama karakternya ya. Kayaknya ini karakter kan paling Kalau penting lah. karakter yang mungkin yang bikin kecewa dulu deh ya, bikin Nah, kecewa boleh. itu cuma Sang aja sih, saja. Sang sama Makino, dua karakter itu tidak menunjukkan mereka gitu. Iya sih. Sang sama Makino. Setuju. Ya, Setuju. Sangsnya kayak gak ada aura sangarnya Iya. gitu sih. Kalau Makino-nya nggak ada aura manisnya gitu. Makino kan terkenalnya itu karena manisnya ke Luffy-nya mereka gitu. Ya. Beda sih. Tapi berarti mulai jajaran cast yang kru Luffy-nya nggak ada komplain nih berarti ya? Kalau kru Luffy nggak ada komplain sih. Paling ya kalau kita ngikutin One Piece before time skip kan Nami yang diperankan juga Nami seperti itu gitu. Ya. Ya. Masih masuk case-nya semua kalau untuk kita bahas before time skip ya. Siapa? Paling masuk Luffy sama Zoro sih. Ya Zoro. Sanji juga Zoro. masuk karena kan sampai memerankan Sanji itu lumayan berat ya, Ya betul. dengan style jazz-nya untuk bertarungnya gimana gitu. Oh ini apa si tentang si kapalnya? Mana tuh? Itu Menurut Bang Ari si kapalnya suka nggak? Oh yang di live Pasti action ada ya? kurangnya ya, tapi secara kalau kita ngikutin live action tentu kapal seperti itu yang bisa naik ke atas laut gitu. Iya betul. Iya. Betul. Kalau kita ngikutin animenya kayaknya kapalnya belum jalan udah tenggelam sih. Iya. Karena kayak kartun gitu kan. Jadi kalau yang di season 1 secara overall Bang Ari gimana, apakah puas atau gimana gitu? Secara overall ya. Secara overallnya di beberapa part bisa dibilang 8/10, tapi beberapa part juga 2/10. Oke. Tapi Jadi masih 7,5 lah rata-rata jadi. standar lah ya berarti. Nggak bagus banget, nggak jelek banget juga. Iya Yes. benar. Betul. Nah, sekarang season 2 nih mau tayang. Ini arc-nya apa sih yang bakal diambil tuh? Kalau di season 2 ini tuh? Kalau ngikutin alur cerita One Piece harusnya arc-nya udah masuk ke Grand Line ya. Jadi Whiskey Peak, Little Garden, paling 2 pulau itu sih yang akan dimainin. Iya. Yang di Grand Line-nya ya. 2 arc berarti. Season sebelumnya 2 arc juga kah ngadaptasinya? Enggak ya? Kalau season sebelumnya kan lumayan banyak sih arc yang diambil, arc-nya si Arlong Park, Barati masuk semua kan. Oh iya, karena terus kulit juga ya. benar. Berarti di arc 2 ini harusnya bisa lebih bagus ya, karena dia cuma 2 arc, jadi satu arc itu bisa lebih dieksplor sih harusnya sih ya. Benar. Paling arc sebelumnya tuh mereka udah mulai mau masuk ke Grand Line kan. Jadi paling yang pertama dibahas paling Labun ya, karena kalau mereka menghilangkan adegan Labun sih kayaknya akan miss cerita jadinya gitu. Sangat, itu kan penting tuh, apalagi yang ngurus si Labun kan ternyata mantan kru Roger kan. Bukan, ya kalau yang ngurus sih ya mantan kru Roger. Janjinya Labun kan juga ke Bro. Bro. Jadi ya, itu parah sih kalau dihilangin sih ya. Jadi itu ya paling yaitu mulai dari Labun, Whiskey Peak,
langsung ke Little Garden harusnya. Karena kan dari case yang dikenalkan belum ada nih case-nya si Dori Brogi. Jadi kemungkinan besar baru welcoming ke Little Garden-nya tapi belum masuk cerita Little Garden-nya. Oh, aku ngiranya bakalan masuk ke Little Garden ya karena udah ada diliatin case kayak Mr. Tree ya. Lupa lagi namanya. Oh iya ya, udah dikenalin ya. Kan udah di spoiler juga bagian Zoro mau motong kakinya di lilin ya. Nah, itu aku belum lihat, tapi yang waktu itu aku Udah, lihat trailernya udah, Mr. udah, Tree sama yang bocil-bocil yang ngelukis atau apa itu ya? Miss apa sih? Miss Olsen Lupa aku. bukan. Harusnya masuk sih Little Garden karena ada bagian Zoro udah motong cuman bajunya agak miss sih di adegan itu. Kalau ngeliat potongannya udah lewat ya. Tapi kita belum tahu lah ini ya. Tapi harapannya sendiri gimana nih season 2 nih? Kalau dari Bang Ari sendiri. Harapannya sih mungkin lebih ke ceritanya mungkin lebih dipadatkan aja karena ini iya. udah masuk bagian kunci sih Grand Line ini. Ya, Kalau betul. kayak di season 1 kan ceritanya sebenarnya sangat flawless ya. Iya, Lewat aja. Betul. Nggak ada adegan yang apalagi adegan Zoro untuk megang kepala pasangannya Captain apa tuh nanti kan juga lumayan ikonik gitu. Iya. Kalau menurut Abang case-nya Robin sama Vivi gimana? Ini tuh kan jadi sorotan banget nih Ya. di live action. Kalau ngikutin One Piece before time skip, Robin sih udah oke ya. Ya, Nah, kalau Vivi sih berharapnya awalnya tuh memang benar-benar ambilnya dari Timur Tengah sekalian gitu, bukan mohon maaf nih India gitu ya. Tapi emang langsung dari Timur Tengah. Kalau Timur Tengah kan punya ciri khas wajah sendiri ya dibanding dengan India itu berbeda gitu. Harapan awalnya seperti itu, cuman karena itu udah approve dari Oda-nya ya kita nggak bisa komplain gitu. Iya, autornya langsung nih yang ini kan. Iya, benar banget. Gila. Baik, oke. Sebenarnya sudah bahasanya, tapi belum penutup. Sebenarnya ada tambahan segmen sebenarnya. Jadi awalnya tuh kita pingin bahasnya tuh sebelum bahas live action tuh pingin haluan. Tuh, kayak semisal kita masuk di dunia One Piece gitu, kita mau ngapain. Nah, jadi mungkin ini sebelum penutup lah ya, kita main games dulu. Karena kita bakal halu nih. Misal kita masuk ke dunia One Piece. Mungkin pertanyaan pertama ini deh. Misal nih, diri kita nih masuk ya ke universe-nya One Piece. Nah, terus kita dikasih pilihan. Oke, peran yang mau kamu ambil apa nih? Apakah mau jadi bajak laut? Apa Angkatan mau laut. jadi world government? Apa angkatan laut? Nah, gimana nih? Bang Ari mau jadi apa nih perannya? Kalau peran yang pengen didapat kalau umpamanya masuk One Piece ya tentu Lord Bagi ya. Karena hokinya nggak habis-habis nih. Iya. Yes, benar sekali. Iya. Itu orang Udah yang pasti itu. Make sense, Dari- ini pilihan mantap sih. dari awalnya kayak kroco biasa tiba jadi Yonko aja. Ya, jadi Onko. Model hoki coy. The one and only. Satu-satunya yang diinginkan itu ya jadi Bagi. Semua didapat dengan Gokil. hanya ngikutin kemauan hati udah jadi semua itu dah. Tuh. Kalau mau buah iblis kira-kira buah iblis Nah. apa di One Piece? Aku mau nih. Kalau buah iblisnya Absalom. Oh, yang nggak terlihat. Ay. Benar sekali. Oh, Itu jadi manusia. mus pandang Aduh. ya. Wah. Jadi kalau mau menghilang ya udah mau duduk dimanapun orang gak akan nyariin kan jadinya. Iya. Gak akan digangguin gitu. Bisa jilat Robin juga. Guys, itu halu Aduh, kali jauh B. tuh, jauh. Nggak, soalnya di animenya si Absalom gitu ngejilat-jilatin juga. Oh ya benar sekali. Benar. Tidak untuk Yang yang bikin Lola ngamuk kan. Ya. Aduh, Kalau kamu apa Mbak emang? aku apa ya? Apa Ada boy nggak? iblis apa aja? Kayaknya boy iblis si apa? Kegelapan sih. Itu soalnya tuh kayak OP Iya, banget. Dia bisa netralin boy iblis lain juga kan. Kayak wah. Benar. Sejauh ini belum tahu sih counternya apa ya aku ya. Jadi kayaknya boy iblisnya si Teach kegelapan. Oh ini dong apa? Bukan nih Mas Hasan. Oh, nggak tahu ya. Aku bingung sekali kalau buah iblis tuh. Benar-benar Apa nih? bingung. Gak usah ngomongin buah iblis dah. Kalau punya kekuatan, mau kekuatan apa gitu. Oh, kalau kekuatan, kalau saya pingin kekuatannya ini MC Luffy karena
sangat berguna gitu. Udah Bisa tahu tujuannya kemana itu. betul. Sama sekalian bisa ini cuy, bisa apa? Kau misalnya mau pergi kuliah atau pergi apa, tangannya kita ke kampusin coy. Langsung Oh, ya. terbang, satu kali sentuh apa? Pegang si tanahnya langsung kita loncat. Iya, Itu jadi udah roket paling kan. halu itu. Paling halu itu. Paling halu dah ya. Asli kekuatan Apalagi- Luffy itu udah paling halu. Apalagi Luffy ini kan buaya aslinya bukan karet ya. Itu imajinasi ya, Bang? Ya nggak, Bang? Iya benar, imajinasi. Kalau ngikutin cerita terakhir yang di Beep sama Oda sih, impian Luffy kan bukan jadi raja bajak laut sebenarnya, tapi ada lagi impian yang berbeda. Terus buah iblis dia sekarang itu buah iblis yang hanya imajinasi yang bisa menghentikan kekuatan dia gitu. Iya. OP banget, San. Tuh makanya. Kalau kalian apa dah kekuatan? Gue tadi udah nyebut ya, tapi kalau Di Selain kekuatan boy karakternya. apa ya? Haki sih, aku kayak suka aja gitu jadi hitam gitu. Jadi hitam. Karena Haki itu kan salah satu tuh counter buah iblis ya. Jadi kayak- Ya, Ya benar. kalau Bang Arya apa nih selain buah iblis? Bang? Kekuatan ini berpedang. Kayak Mihawk atau Zoro. oh keren sih itu. Nah, Buat belah kapal buat show kali ayunan. ke orang keren sih itu. Nah, dan masih masuk akal kalau jadi di live action, di live ini ada juga masih masuk akal. Ya. Betul. Ini deh apa? Kalau ini apa? Ya, kita pilih kru favorit kita siapa aja? Berapa ya? 4 kali ya. Sama kita jadi berlima deh. Kita pilih 4. Kan siapa dulu nih? Kalau dari gua sih, kalau kru ya udah pasti yang pertama Nami biar nggak nyasar. Oh, betul sih. Dan yang kedua mungkin Jinbe untuk ngendaliin kapalnya. Yang ketiga udah pasti Franky untuk memperbaiki kapalnya. Dan yang keempat back to Zoro. Zoro sebagai pelindungnya. Oke. Oke. Nggak personal berarti pemilihannya nih ya, berdasarkan fungsi. Iya, Ya, berdasarkan fungsi itu. Paling kalau makan ya jadinya makan apa yang ada aja jadinya. ya sih. Iya. Nggak kekurangan makanan sih, nggak ada Luffy soalnya. Oh iya benar. Kamu Mbe apa aja? Kayaknya aku bakal ngambil apa ya? Jujur bingung sih ya. Tapi kayaknya aku ngambil yang suka aja nih ya, bukan masalah fungsi ya. Iya sama aku pun yang saya suka kayaknya. Aku mau ngambil Luffy, Ya. Zoro, Sanji, sama terakhir mungkin si Chopper ya, kan kayak lucu aja Chopper itu udah. Itu aja. Oke. Aku pun pasti rumah makanan yang enak. Ya. Terus aku kaptennya nggak mau Luffy. Terus Franky sih penting sih, nggak bisa dilewatkan sih, nggak tahu kenapa ya. Secara fungsinya emang penting sih. Emang aku Iya. aja yang agak lain. Pilihnya yang orang-orang kayak gini semua. Betul. Tenggelam di kapal sebenarnya. Betul. Terus apa lagi ya? Kita Robin. Robin udah Brook. Ini berkesan soalnya waktu itu di apa? Kan aku tuh sering nginep di kosan temanku tuh waktu kuliah tuh. Di kamarnya ada ininya Brook. Jadi terngiang terus. Bangun tidur, ketemu Brook nih. Ada ininya apa? Benderanya apa posternya gitu lupa. Di depan kasurnya ngiang terus. Nah, akhirnya aku suka sebenarnya, aku suka Seng sih sebenarnya. Oh iya. Itu Kenapa aku gak kepikiran ngerekrut di luar ini ya, kapalnya Luffy ya? itu salah satu Seng. karakter favorit juga kalau aku. Itu muncul sebentar tapi panen aura terus sekali muncul. Ya, oke. Itu kan Oda juga udah ngomong kalau Sang sering muncul berarti udah akhir cerita. Ya. Iya, udah makin deket tamat kan. Ya. Waduh. Pertanyaan terakhir paling ultimate nih. Apa nih? Kalau One Piece ada di Indonesia bakal ada di mana? Aduh, ada ya? Wah, untuk saya yang tidak begitu mengerti geografi, bingung juga nih. Apakah Mungkin- di Garut seperti matinya Hitler? Mungkin yang paling make sense kalau memang One Piece itu adalah harta di Papua. Wah. Wow. Wow. Ya. Bisa Ya. jadi tapi bisa jadi Be, di dalam paling tambang, paling itu Freeport, paling bawahnya. Bisa jadi. Benar sekali. Masuk akal. Siap, ya. Lagi susah ke sana ya. Ya. Kamu ada Aku gak kepikiran sih. Kayaknya setelah dibilang Papua, oke deh. gak di ini Be di rumahmu Be di Medan Be? Wah, jangan. Di Medan itu isinya bandit gunung semua. Aku mikirnya ini Be, apa jangan-jangan ketika pria Solo itu ingin membangun ibu kota baru, mungkin sepertinya apakah One Piece di sana? Pria Solo itu lagi. Kalau itu lagi.
Siap. Oke lah, mungkin demikian dulu terakhir. Ini apa dari Bang Ari nih? Mungkin buat orang-orang yang belum nonton One Piece atau baru memulai, kenapa harus nonton atau baca One Piece? Apa mungkin karena ceritanya relate sama keadaan kita sendiri. Oke. Kita bahas yang lebih besar ya, diri sendiri aja dah. Yes. Oh, oke. Kirain mau bahas yang pria. Ah. Hai. Saya solo lagi kan. Iya, ya, oke. Mulai dari diri sendiri berarti. Yes. Gimana? Betul. Jadi karena relate ya, berarti ya. Ya karena relate sama keadaan juga kan. Kalau bahas lebih dalamnya udah pasti ya itulah. Yes. Iya. Kalau Ya, mau ya. kan Yang pembahasan soal One Piece bisa follow ya di Instagramnya Ya. Ovelover ya. Silahkan di follow di Instagramnya Ovelovers. Oke, terima kasih Bang Ari sudah mau main ke Anime Dead Podcast ya. Iya, Thank you sama-sama. banget. Teman-teman, Thank you. buat yang mendengarkan episode kali ini, jangan lupa tadi di follow Instagramnya Ovelover. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Anime Dead. Ada di Instagram, di TikTok, YouTube-nya di subscribe, dan Spotify-nya di follow. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date.